meningkat dia, terjadilah stroke pneumopatik. Nah, untuk terjadinya hipertensi ini, kita pahami bahwa ada dua hal pokok di sini yang terkait dengan cardiac output, itu peningkatan cardiac output ya, pompa jantung yang bertambah kuat, atau bisa karena resistensi vaskuler sistemiknya yang meningkat, sehingga jantung pompa lebih kuat. Nah, pencetusnya bisa macam-macam kalau kita lihat ya. Pada prinsipnya adalah bahwa hipertensi ini menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah. Nah, target organnya apa saja? Target organnya, kalau kita lihat ada 5 organ utama di sini yang paling penting yang akan berubah. Ya. Yang pertama otak sendiri, ya, bisa menimbulkan kerusakan pura delta, menyebabkan stroke ya. Kemudian pada retina terjadi perdaan retina ya, bisa terjadi retinopati. Ini merupakan target organ ya, target organ karena hipertensi. Kemudian pembuluh darah sendiri ya, mengalami aterosklerosis, timbulnya pembentukan plak pada dinding pembuluh darah, terutama pada arteriosklerotis ya, dan juga di intrakranial. Kemudian pada jantung bisa menyebabkan kardiomiopati ya, kerusakan dari jantungnya. Jantung jadi membesar kelihatannya karena daya kerjanya harus dipaksa untuk memompa darah lebih banyak karena resistensi perifer tadi ya. Jadi jantung itu dia paksa memompa lebih kuat sehingga dinding lapisan otot jantungnya jadi menebal, khususnya ventrikel kiri. Nah, kemudian dampak lainnya adalah terjadi permasalahan di ginjal, terjadi glomerulosklerosis atau nama lainnya apa? Nefropati ya. Nefropati hipertensi. Nah, di samping itu juga bisa menyebabkan timbulnya aneurisma di pembuluh darah. Nah, jadi permasalahannya hipertensi itu berdampaknya kemana-mana. Tidak hanya di bidang neurologi, dan juga dia menyebabkan kelainan di bidang ilmu yang lain, mata, jantung, ginjal, gitu ya. Kemudian adanya hipertensi ini dia bisa berdampak serius sehingga harus diatasi. Nah, kalau kita lihat pendarahan intracerebral itu banyak sekali menyebabkan pasiennya meninggal. Apalagi kalau pada saat dia mengalami stroke hemoragik itu tekanan darahnya tidak terkendali. Itu masalah. Hipertensi itu bisa menyebabkan terjadinya gangguan pembuluh darah, itu terjadi vaskulopati ya. Vaskulopati yang ditandai oleh adanya lipohyalinosis, lipinoid necrosis, dan terbentuknya aneurisma kotak gitu. Yang tentunya dia mempengaruhi pembuluh darah yang masuk darah di otak, penetrasi memberikan darah ke otak, efektif penetrating arteries seluruh otak. Nah, kerusakan pembuluh darah di otak itu paling sering berlokasi di tempat-tempat tertentu, khususnya di daerah-daerah percabangan. Nah, kemudian kita lihat juga kecenderungan timbul hipertensi itu ada hubungannya dengan hemostasis juga. Ya, ada gangguan hemostasis juga bisa berpengaruh untuk timbulnya perdarahan di otak. Ya, misalnya pada orang yang plateletnya rendah misalnya, ya,
Kalau dari rendah itu gampang jadi perdarahan mana-mana, juga di otak. Kemudian ada zat pembekuan darah yang kurang, zat yang terkait dengan kemampuan koagulasi darah kurang, terutama misalnya apa, kibinogen kadarnya rendah di dalam darah, itu juga cenderung menyebabkan perdarahan. Tapi sebaliknya kalau dia meningkat, cenderung menyebabkan sumbatan aliran darah. Jadi hemostasis ini sangat berpengaruh dia. Kelebihan dia jadi masalah, kekurangan pun jadi masalah. Ya. Saya kira kalau proses koagulasi sudah hafal ya. Kalau proses koagulasi darah ini ada sekian banyak komponen koagulasi darah ini, ada 13 faktor dia. Yang mana kalau faktor-faktor ini ada yang kurang, dan timbul masalah di mana sulitnya terjadi pembekuan darah. Tapi sebaliknya kadar faktor yang meningkat justru menyebabkan mudahnya terbentuk koagulasi darah. Itu masalah. Ada faktor-faktor besar di sini yang sangat berpengaruh, terutama adalah kibinogen. Kemudian apa? Protrombin misalnya. Ya, ini faktor-faktor besar ini. Yang dia kalau kadarnya meningkat atau berkurang, pengaruhnya besar sekali untuk terjadinya gangguan koagulasi darah. Ya. Nah, ini kita lihat, kita fokus langsung ke perdarahan intracerebral. Kita lihat adanya pembuluh darah ya, yang mengalami pecah di otak, ya, terutama lokasinya berada di mana? Yang paling sering yang terkait dengan hipertensi di korteks subkorteks di mana? Di daerah yang tujuh ini. Oh ini ya. Nah ini daerah sini. Nampak ya? Ini ada pembuluh darah kecil-kecil di situ. Namanya apa? Arteri limfosiata. Kenapa dia sering sekali bermasalah? Apa jawabannya kita? Seringkali perdarahan berlokasi di situ, dan itu khas untuk hipertensi. Jadi kalau pada stroke hemoragik yang lokasi perdarahannya di sini, ya, itu kemungkinan besar ada hubungan dengan hipertensi. Pertanyaannya kenapa? Saat tekanan darahnya tinggi, letak arteri lenticulus striata itu adalah di ujung, dokter. Dia end arteri, dia ukurannya kecil, kemudian dia bercabang langsung dari arteri besar, dok. Jadi ketika dia ada tekanan darah yang tinggi lewat di situ, kemudian lama-lama pembuluh darah di percabangan arteri lenticulus striata itu karena tegangannya tinggi, dia akan terjadi kerusakan juga di endotelnya, dok. Kemudian di tumikan medianya menipis, dokter. Kemudian lama-lama akan terbentuk seperti kantung yang kita bilang dengan mikroaneurisma, cacat orchard. Dan suatu saat bila tekanan darahnya tetap tinggi, maka dia akan pecah, dokter, di situ. Ya, pada prinsipnya aliran darah ini, kecepatan itu sangat dipengaruhi oleh tekanan darah. Makin tinggi tekanan darah, maka kecepatan arus darah di dalam pembuluh darahnya makin kencang. Ibaratnya kalau sungai saja, pada saat musim-musim kemarau dia airnya lambat gitu ya, karena debit airnya kurang. Tapi begitu musim hujan, itu debit airnya banyak, airnya kencang sekali, malah dia bisa menggerus. Kebetulan delta atau macam-macam ya, malah bisa bikin dinding dari sungainya jadi jebol gitu, tanggulnya jebol. Ini juga begitu sama. Pada kasus hipertensi, aliran darahnya kencang sekali. Ya, timbullah apa disebut efek gesekan, namanya shear stress namanya. Shear stress itu bisa menyebabkan kerusakan baik yang longitudinal arah secara memanjang itu longitudinal, dan juga bisa secara vertikal. Dan itu terjadi kedua-duanya. Makin tinggi hipertensinya, tekanan darahnya, maka resiko shear stressnya makin tinggi. Apa yang terjadi? Kita bisa bayangkan ya, pada orang yang tekanan darahnya tinggi, ini pembuluh darahnya itu lebih
karena ini tekanannya tinggi sekali, darahnya kencang di dalamnya, timbul efek stres tadi, efek gesekan tadi. Nah, khususnya di daerah percabangan timbul apa? Timbul arus turbulensi di sini, turbulensi aliran darah. Nah, arus turbulensi inilah bisa lebih cenderung menyebabkan gampangnya putus ikatan apa? Ikatan sel endotel antara satu dengan yang lain. Stem jantungnya itu putus. Itu kalau tensinya tinggi sekali. Biasanya mendekati 200 ya, kalau dibiarin seperti itu dia. Akibatnya apa? Akibatnya karena tekanan darah tinggi, dia bisa merobek di dalam pembuluh darah itu, kalau endotelnya sobek dia, kemudian darah bisa merobek masuk ke ruang endotel. Dan itu menyebabkan dia terus menekan, mendorong dia, lama-lama terbentuklah dia kayak simbol gitu. Jadi udaranya pelan-pelan, makin lama makin menipis, makin lama makin menipis. Nah, itu disebut dengan arisma camkan boncak. Kalau itu sudah ada, ya, kalau itu sudah ada, maka tinggal tunggu kapan dia akan pecah. Gitu. Makanya orang-orang yang sudah mendorong hipertensi yang lama, sudah terbentuk arisma ini berarti sudah ada bom waktu di kepalanya. Tinggal dia tunggu meledak saja. Nah, kapan dia meledak tergantung kepada kapan tekan darah itu melebihi kemampuan daya tahan dari dinding pembuluh darahnya itu, dia akan pecah. Nah, gitu. Pada CT scan kita sering melihat kalau perdarahan intracerebral hemorrhage ya, karena hipertensi, kita pasti di sini paling sering. Nah, di daerah ganglia basalis yang mencerminkan bahwa yang pecahnya adalah arteri dendrocruciata. Nah, arteri dendrocruciata ini unik dia. Arterinya dia hidungnya buntu ya. Dia nggak ada koneksi kolateral dengan yang lain. Kemudian dindingnya tipis dan dia bercabang tegak lurus. Nah, itu masalah. Jadi hal ini yang menyebabkan dia gampang mengalami kerusakan. Itu paling sering terjadi ya. Oke. Kita lanjut. Nah, gejala dari perdarahan ini saya kira kita sudah paham ya. Sampai tiap hari sudah dapat kasusnya. Terutama pasien-pasien dengan perdarahan cerebral ini adanya kurang kesadaran, adanya kelemahan atau kelumpuhan anggota gerak, adanya bisa jadi hipersesi sebelah tubuhnya, kadang-kadang bisa juga muncul kejang. Hati-hati kalau pasien hemoragi, kalau ada kejang itu prognosis jelek. Kalau kejangnya tidak segera kita stop dia, ya, jangan tunggu kejang berulang deh. Kalau pasien stroke hemoragi udah kejang sekali itu langsung proteksi dia, kasih terus obat anti kejang, jangan ditunggu kejang lagi. Dan setiap satu kali dia kejang itu perdarahannya makin luas di otaknya, itu masalah. Kemudian gejala klinis lain dari kepalanya menonjol isinya, jadi sekali kepalanya. Bahkan biasanya pasien-pasien itu bisa merasakan pada saat jantung meledak itu seperti ada yang pecah di kepalanya. Kemudian bisa juga disertai dengan muntah-muntah karena dia mengakibatkan TIK ya, menyebabkan TIK. Jadi penyebabnya karena ruptur aneurisma. Tapi jangan heran, jangan pula berpikir bahwa tidak mungkin karena lain, bisa karena faktor tadi yang saya bilang hemostasis itu yang terganggu, bisa karena trombositnya rendah, ya, timbul perdarahan di otak. Tapi lokasinya biasanya tidak di lokasi tadi, di lokasi lain. Atau bisa jadi perdarahan bukan lokasi itu, ya, bukan di lokasi yang bisa juga karena memang ada kelainan vaskuler dia, ada kelainan vaskuler bawaan. Bisa kalau dia berada di kortikal kemungkinan dia AVM kemungkinannya. Kemudian ada juga yang berada di lokasi lain, itu rata-rata seringnya karena ada kelainan lokal dari dinding udaranya, bukan karena hipertensi. Pemeriksaan fisik tentunya kita jangan lupa periksa vital sign dan ISS, kemudian periksa neurologisnya, nephrus cranialis, fisiologis, patologis, kekuatan motoris, sensibilitas, otonom ya.
Pemeriksaan penunjang lain, lab rutin, lab lengkap, foto torak, EKG, CT scan, dan MRI kemarin ini sudah merupakan protap rutin ya untuk setiap pasien stroke. Ya. Nah, kemudian untuk stroke hemoragik jangan lupa kita hitung ECA skornya. Udah hafal nggak ECA skor? Udah. Setiap ada kasus stroke, ya, stroke hemoragik, ECA skor mesti ditulis di statusnya. Siapa yang sekarang pegang stroke hemoragik? Ada pasien ECA, pasien ada. Jangan lupa tulis di statusnya saat masuk berapa ECA skor. Tujuannya untuk apa? Untuk memprediksi kemungkinan ke depannya pasiennya. Jadi dia punya risiko kecenderungan untuk berapa persen kecenderungan dia perburukan atau perbaikan. Nah, ini ketentuan dari ECA skor ini, poinnya seperti ini ya. Yang dinilai itu adalah GCS-nya sesuai dengan levelnya, makin rendah dia makin tinggi poinnya ya. Kemudian ICH, volume ICH-nya ini diukur, kalau lebih dari 30 berarti risikonya tinggi. Menghitungnya juga harus benar. Ya, ada juga kadang-kadang saya lihat padahal cukup gede, tapi bilangnya cuma 15 cc gitu misalnya, padahal dia hitung betul-betul udah lebih 30. Tapi cara hitungnya masih salah. Ya, coba dihitung betul-betul. Kenapa? Karena nanti pada saat kalau kalian ujian akhir nanti ini saya keluar juga nih ECA skornya. Taruh di scan di situ. Sebenarnya sama kita. Ya, ada data-data itu nilai berapa ECA skor. Itu sering jadi pertanyaan. Kemudian ada pada intraventrikuler. Kalau ada skornya 1, kalau ada 0. Kemudian adanya perdarahan intratentorial. Ini khususnya daerah belakang, bisa bedah belakang. Ada perdarahan di cerebellum misalnya atau di batang otak. Itu sangat berisiko untuk timbulnya perburukan. Kemudian umur di atas 80 sama di bawah 80. Di kita justru banyaknya di bawah 80 ya. Mudah-mudahan ada stroke hemoragik. Nah, skor totalnya maksimalnya 6, paling rendah 0. Sekali lagi jangan lupa selalu dituliskan di statusnya. Oke, sekarang kita bicara tentang bagaimana manajemen stroke hemoragik. Nah, secara umum manajemennya adalah pertama tujuannya dulu. Tujuannya yang pertama adalah untuk memberikan life support secara umum, bantuan hidup pada pasiennya, life supportnya. Kemudian meminimalkan lesi stroke-nya. Kemudian mencegah komplikasi akibat stroke-nya. Kemudian lakukan rehabilitasi dan mencegah timbulnya serangan stroke ulang. Ya. Apa tindakan yang bisa kita kerjakan? Tindakannya begitu pasien langsung di IGD, tentu kita lakukan tindakan ABC. Tindakan ABC kan saya nggak perlu jelaskan lagi kan, sudah tahu ya. ABC itu apa singkatannya? Support ya. Kemudian mengontrol vital sign. Ini penting sekali. Vital sign yang penting kali dikontrol itu adalah tekanan darah tadi. Karena 80% itu pasien stroke hemoragik ada kaitan dengan hipertensi. Jadi pengendalian tekanan darah mesti betul-betul dilakukan. Kemudian pengendalian faktor risiko. Dan yang terakhir adalah rehabilitasi medik atau fisioterapi. Ini semuanya adalah prinsip umum daripada penanganan pasien stroke, baik stroke iskemik dan juga stroke hemoragik. Ya. Bagaimana penatalasan stroke perdarahan intracerebral? Yang pertama sekali adalah posisi. Nah, ingat sekali nih, posisinya betulkan dulu pasiennya. Jangan biarkan pasiennya tidur terlentang lurus. Ya. Pasien sudah datang di IGD, ini dibiarin saja di belakang itu kepalanya datar begitu saja. Padahal sedang ini kita sudah duga ini stroke-nya stroke hemoragik. Ya. Kalau kita sudah duga stroke hemoragik dari awal posisi langsung betulkan gitu. Itu prinsip
life support dulu untuk pasien hemoragis. Kenapa begitu? Karena dengan mengangkat kepala badan dan kepalanya 30 derajat begitu, namanya posisi semi Fowler, itu akan mengurangi perfusi tekanan darah ke kepalanya, sehingga perdarahannya diharapkan bisa turun sekitar 20-30%. Ibaratnya kalau kita bisa bayangkan ya, kalau ada selang air, atau selang air ya, ini airnya ngalir gini ya, ini lebih kencang kalau kita angkat gini, pasti lebih kencang lagi gini kan? Nah, di otak juga itu sama. Dengan kita angkat kepalanya ke badannya posisi 30 derajat itu 30 ya, posisi unipolar 30 derajat ya, nah, itu akan berpengaruh terhadap perfusi darah ke otaknya, sehingga diharapkan perdarahannya akan sedikit berkurang. Kemudian kita menurunkan tekanan darah ya, turunkan 15-20% bila tekanan darahnya di atas 180, sistoliknya, diastoliknya di atas 120, MRP-nya di atas 130. Jadi turunkan 15-20% itu dalam waktu berapa lama? 1-2 jam pertama. Kalau bisa terkali 1 jam lebih bagus ya. 1-2 jam pertama itu turunkan 15-20%. Boleh nggak kita turunkan sampai 50%? Mungkin nggak? Nah, boleh, itu akan mengganggu perfusi darah ke otak juga ya. Kita turunkan 50-60%, itu pendarahannya relatif sudah berkurang sekali. Apalagi kalau di otak ya, itu ada efek tamponade jaringan otak itu. Darah yang sudah keluar itu dia akan menekan dinding pembuluh darahnya, sehingga dengan begitu saja tekanannya kebocoran dinding darah itu sedikit berkurang. Ditambah dengan tadi kita posisikan pasiennya semi Fowler, ditambah lagi dengan kita turun tekanan darahnya. Nah, kemudian pemberian neuroprotektor. Nah, jika kejang berikan diazepam. Jadi pertama sekali harus kasih diazepam dulu dia. Kenapa dikasih diazepam? Karena kerjanya cepat. Begitu suntikan langsung berhenti dari kejangnya. Kalau penyintas bisa langsung itu enggak, dia agak lama dikit. Jadi kan tujuan kemudian diazepam di awal itu tujuannya supaya segera mungkin kejangnya berhenti. Karena kalau kejang berulang, nah itu masalah. Setiap kejang itu akan menyebabkan perdarahannya makin bertambah di otaknya. Dan kalau kita berikan suntikan diazepam itu harus diperhatikan sekali. Penyuntikannya tidak boleh cepat, paling cepat 3 menit. Disuntikan intravena. Kemudian yang kedua, dia dilarutkan dengan cairan apa? Diazepam? Dextrose. Boleh nggak dikasih NaCl? Kristal. Boleh. Kristal. Kristal. Jadi hati-hati juga ini. Kalau kita larutkan dia dengan NaCl, itu langsung timbul dapat putih-putih di bawahnya. Ada dapat putih-putih itu di cipet, di spetnya. Dan itu berbahaya ketika kalau kita suntikan. Karena putih-putih tadi kan bentuk kristal itu kalau kita suntikan masuk ke intravaskuler, minimal dia bisa menyebabkan efek emboli pembuluh darah. Itu masalah. Ya, dia akan larut dalam sirkulasi darah, bikin emboli, bikin tersumbat di darahnya. Nah, jadi hati-hati. Nah, pemberian diazepam ini maksimal 100 mg per hari. Boleh nggak lebih 100? Nah, boleh. Kenapa? Depresi nafas. Karena bisa mendepresi nafas. Nah, diazepam ini tidak mesti kita berikan terus-menerus. Kita berikan di awal saja untuk menghentikan kejangnya. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan pemberian phenytoin. Atau kalau nggak ada phenytoin, kasih carbamazepine. Nah, pemberian phenytoin di awal itu diberikan dalam bentuk injeksi. Nah, setelah tercover dengan injeksi, kita lihat, nanti baru kita switch ke oral. Nah, itu bisa diberikan sampai 1 bulan ke depannya. Nah, bila kejangnya terus berlangsung dalam 2 minggu, setelahnya ada kejang lagi, maka pemberian obat anti lokusannya itu justru
penyelidikan jangka panjang, berarti dia sudah berkembang jadi epilepsi. Itu maksudnya. Itu ukurannya sudah lain lagi. Kalau dia sudah masuk kategori epilepsi, nah itu pemberiannya minimal 2 tahun. 2 tahun dicek lagi, dilihat EEG-nya. Kalau masih ada gelombang spike-nya, obatnya nggak boleh berhenti, terus saja diberikan sampai betul-betul kejang teratasi, terus gelombang spike-nya otak dan ada lagi sudah normal. Oke, kemudian kita tahu bahwa pada sungai hemoragik itu terjadi penumpukan darah di intracerebral, akan menyebabkan terjadinya peningkatan TIK, tekanan intrakranial. Dan TIK ini kalau tidak segera kita kendalikan dia akan merusak di masalahnya. Salah satu obat untuk mengurangi TIK itu adalah mannitol. Tapi jangan salah, kalau tensi tidak teratasi, tidak tertangani dia, itu kan TIK-nya makin hebat itu, makin tambah parah dia. Nah, oleh karena itu tensi kita kendalikan, mannitol masuk. Tapi pemberian mannitol ini punya syarat, ya, punya syarat dan indikasi yang harus betul-betul kita pertimbangkan. Pertanyaannya, apa kontraindikasinya? Sena ginjal, sena CKD, ya, dia udah kreatininya kalau tinggi nggak boleh kasih. Kenapa? Bergerak kerja ginjal. Bergerak kerja ginjal. Lain? Apa betul bergerak kerja ginjal? Buangannya Infeksi terganggu, jadi kalau lama dia intravaskular jadi masalah. Ya sudah, harusnya sifatnya kan diuretik osmotik kan. Maksudnya dia begitu kita berikan, dia justru dibuang ke ginjal, volume dari darahnya ikut turun, tekanan darah bisa turun. Sekalian dia akan mempengaruhi cairan depan cairan di otaknya itu akan berkurang dia, sehingga udinnya turun. Ya, permukaan cairannya berkurang di otaknya sehingga udinnya turun. Kemudian kontraindikasi lain apa? Gangguan irama jantung. Gangguan irama jantung. Terutama yang paling penting adalah pompa jantung. Pada pompa jantung lemah, misalnya pada pasien apa? Gagal jantung misalnya, itu harus dikasih. Kalau kita kasih itu jantung langsung pompa itu, karena dia beban yang berat itu tekanannya. Kan volumenya apa namanya? Bukan volume dia, konsistensi kan dia lebih padat ya dibanding cairan biasa. Itu akan membebani jantung. Jadi kita berikan. Jadi kalau ada pasien dengan gagal jantung itu udah otomatis itu bisa kita berikan. Kelainan jantung lain juga, kelainan irama jantung juga ya. Ada pasien-pasien pernah infak, ada iskemik hati sih juga bisa kita berikan. Kemudian lain apa? Kayak gangguan elektrolit. Gangguan elektrolit. Apa itu yang kita lihat? Natrium. Kadar kalium dan kadar Natrium. Oke, terus apa lagi? Indikasi lain? Edema paru. Apa lagi? Sesak. Udih paru. Udih paru. Oke. Lain? Kontraindikasinya? Dengan gula darah yang tinggi juga nggak bisa. Gula darah tinggi. Semakin meningkatkan osmolaritas dan Osmolaritas yang tinggi ya, dapatnya. Itu osmolaritas di dalam darah ya. Nah, tapi itu kontraindikasi relatif. Kalau yang mutlak tadi itu kelainan ginjal, jantung, gangguan elektrolit ya. Ada satu lagi kalau betul dari apa? Adanya dehidrasi. Dehidrasi bahaya itu. Dehidrasi dia akan, karena dia akan membuang cairan, makin dehidrasi pasiennya. Itu akan mempengaruhi otak juga. Oke. Jadi kalau mau kasih mannitol ini, lihat dulu tadi itu kontraindikasi ada enggak. Kalau nggak ada baru boleh masuk. Ya, kalau ada satu aja ada, jangan dikasih. Alternatifnya apa?
Tingkat pulus. Oke. Nah, oke, sekarang kita balik ke monitor. Monitor itu tujuannya diberikan untuk apa? Menarik cairan. Dari intrasel masuk ke dari ke intravaskular. Kalau dia menarik cairan intrasel mati orang. Intravaskular. Intrasel kalau ditarik cairan dari intrasel neuron, orang dikasih itu mati semua. Karena sel neuron tak rusak ya. Dari menarik cairan dari interstisial ke intravaskular. Intravaskular. Interstisial mana yang masuk? Di otak. Sebenarnya kerjanya sistemnya bukan cuma di otak. Semua cairan interstisial namanya, ruang-ruang antar sel itu dengan ruang interstisial namanya. Nah itu cairannya akan kesedot masuk ke intravaskuler. Ya, kemudian dia akan dibuang lewat ginjal. Dia punya sifat osmotik, diuretik osmotik. Ya. Oke, pertanyaannya adalah bahwa bagaimana cara pemberiannya. Ini penting, ini banyak nggak tahu cara pemberiannya. Yang dikira oke saja. Gimana cara pemberiannya? Pertama di loading dokter. Loading 1 gram 1 sampai 2 gram per Di kilogram. loading maksudnya gimana di loading? Pemberian dosis awal. ya dosis awalnya dokter untuk mencapai terapetiknya dok. Loading dosnya Caranya, cara pemberiannya? 1 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Terus? Selama 30 menit. Habis dalam 30 menit. Kemudian selanjutnya setengah dosis dokter 0,5 sampai 1 gram per kg per 6 jam. Kemudian di tapering off. Ya, jadi yang paling penting pemberiannya harus diguyur. Itu prinsip pemberian. Ini banyak saya perhatiin pasangnya kan diguyur. Kalau tidak kalian kontrol dia, jadi masalah. Bisa jadi nggak efektif pemberiannya. Bahkan bisa bikin efek samping yang lain. Ya. Apalagi kalau dia masuk ke ruang ekstravaskuler, itu masalahnya jadi kebalikan nanti, malah jadi undip. Nah, jadi setiap pemberian manitol itu harus diguyur. Bagaimana caranya, targetnya? Biasanya pengalaman pemberiannya praktisnya kita tanpa mengikuti program Ramadan biasanya langsung pemberian hari-hari ke orang dewasa maksudnya. Itu dimulai dengan pemberian biasa setengah botol biasanya. Ya. Bulan 30 menit pertama biasanya. Nah, kemudian berikutnya baru nanti diatur per 6 jam. Setiap pemberiannya ditargetin, ditandai di garis itu sekian harus habis. Begitu nyampe situ, ini kan guyur ya. Itu batas itu nyampe batas itu langsung di stop. Jadi berikutnya baru begitu lagi. Selalu pemberiannya harus guyur. Kalau nggak efek peningkatan osmotik itu dia tidak segera naik sehingga dia tidak mampu menarik cairan dari interstisial masuk ke intravaskuler. Ini masalah. Harus diguyur, itu prinsip. Oke. Nah, pemberian pun harus diperhatikan ya. Setelah dia mulai perbaikan, terutama kesadarannya dulu yang kita lihat. Kalau sampai perbaikan kesadarannya langsung ditapering dia, dikurangi. Kalau tadi pemberiannya per 6 jam, dikurangi per 8 jam atau dikurangi jadi per 12 jam. Ya, pemberiannya bisa diberikan sampai maksimal 5 hari. Rata-rata 3 sampai 5 hari pemberian. Kalau 3 hari sudah bagus langsung stop. Jangan berikan jangka panjang, karena dia berisiko kebalikannya nanti. Dia seperti pisau bermata dua ya. Kalau kita berikan terus menerus, apalagi pemberian tidak terkontrol, ya, dia masuk ke ekstravaskuler, ini jadi masalah. Tekanan nikotik ekstravaskuler justru akan meningkat, dia justru akan menarik cairan dari intravaskuler masuk ke interstisial, malah bikin tambah undin. Ini jadi masalah. Maka
maka selalu pemberiannya harus diguyur. Ya, ini prinsip. Ini nggak ada lagi istilahnya, nggak tahu ya. Jadi kalau ada nanti saya perhatiin waktu diguyur, ya tetesnya 20 tetes per menit, wah udah nggak betul tuh. Ya, dia diloskan, tapi harus kontrol gitu, jangan sampai kebablasan. Sampai kalau satu botol habis itu nomor 30 bahaya. Ya, targetnya kita supaya tidak ada lewat dia, mesti kita tandai di botolnya. Oke. Ya. Sedikit kita bicara tadi tentang posisi ya, posisi semifoller. Posisi semifoller itu seperti ini posisinya. Posisi setengah duduk nama istilah kita. Sebutan dalam bahasa kita posisi setengah duduk. Kalau ini posisi foller, duduk seperti ini foller nih. Terus setengahnya semifoller. Ya. Yang jadi masalah sering kekeliruan, yang dibikin semifoller ini kepalanya jadi gini. Orang kali sini, gitu. Itu masalah. Ya, begini. Kalau napasnya akan ketahan. Itu pastinya justru perburukan gara-gara aliran pernapasannya tidak lancar. Makanya saya tunjuk gambarnya biar matang. Kalau ada kesalahan ini. Kalau kalian udah tahu gini masih salah juga, ini bahaya nih, saya kena kemplak. Karena risiko kepastian masalahnya. Ya, jadi fatal. Ya. Kalau kita nggak perhatikan ini, bisa jadi keluarganya nanti kita bilang sudah tinggi kepala kan, bukan digajal ke bantal, 2-3 bantal di sini, bantalnya di situ. Itu masalah. Ya. Dan itu sering kejadian tuh, bukan di bilang saja. Supaya kita sudah tahu ya harus benar. Ya mana sampai pulang baru seperti ini. Ya. Bantalnya supaya dia tidak tekuk ini, posisi bantalnya harus sampai ke bahu, di bawah bahu kena. Ya, ini betul posisinya. Saya seringkali perhatian dikit nah gini pasiennya, betul nggak? Jadi kalau bandnya tidak sesuai, ya diupayakan sama kalian semaksimalnya semana bisa. Ya strategi silakan saja kalian atur sendiri. Pokoknya prinsip seperti itu. Kalau dia belum pas, bilang ke keluarganya ini tempat tidur nggak usah kita setel. Bilang keluarganya minta bantal gitu. Terus kasih contoh dia yang betulnya macam-macam. Di mana dia mesti taruh bantalnya gitu. Sehingga posisi kepalanya betul-betul posisinya betul-betul semifoller. Oke. Nah sekarang kita bicara tadi karena pada suatu pemberian hemoragik ini seringkali penyebabnya adalah hipertensi. Biasanya dia masuk ke dalam krisis hipertensi biasanya. Di mana tekanan darahnya sistolik lebih dari 220, diastolik lebih dari 120. Nah ini pengukuran dilakukan 2 kali dalam jangka waktu 30 menit. Kalau kita ukur dari 1 kali baru datang dia mungkin di tangkaian diukur 220, 30 menit berikutnya kita ukur sudah turun ya. Itu mungkin efek dari tangkaian mungkin saja ya. Kemudian terdapat gangguan kesadaran, adanya retinopati dengan papilidem, peningkatan TK sampai kejang. Penting sekali ini tanda-tanda krisis hipertensi. Kalau kondisi seperti ini, maka obat antihipertensinya harus diberikan intravaskuler atau parenteral. Prosedur pemberiannya seperti tadi, targetnya adalah turunnya 15-20% dari MAP. Ya, selama 1-2 jam dari onset stroke-nya. Target tekanan darah adalah sistolik 160 dan diastolik 90. Nah, ini target berikutnya, ini target dalam waktu 24 jam. 24 sampai 40 jam itu targetnya 160 sampai 90. Di atas itu targetnya sudah target normal di bawah 140. Ya, jadi target awalnya 1-2 jam pertama targetnya turun 15 sampai 20%. Ya.
Kemudian dalam sekitar dua hari targetnya turun jadi 160 per 90. Pada saat pasien mau pulang, itu targetnya sudah di atas 140. Gitu. Kalau belum mencapai itu berarti dosisnya bisa kita atur rupanya. Perlu kombinasi. Nah, satu hal lagi juga yang harus diingat adalah pemberian obat antihipertensi yang parenteral itu juga harus diiringi langsung dengan pemberian oral. Dengan parenteral saja oral harus masuk segera juga. Nah, makanya pasiennya kalau dia nggak sadar, yang gitu langsung dipasang, obat oral langsung masuk. Kenapa? Karena nanti begitu tensinya turun, ya, turun, dosisnya kan boleh kita turunkan dosis obat hipertensi yang parenteralnya, turunkan dosisnya. Kalau nggak di cover dengan obat yang sudah dikasih lewat oral tadi, maka begitu kita turunkan dosis pendipin terutama ya, itu langsung naik lagi tensi. Begitu naik lagi, pendarahan lagi di otaknya, itu masalah. Yang fluktuasi tekanan darah itu sangat berpengaruh terhadap resiko pendarahan ulang pada pasien. Oke. Nah ini tentang pendarahan subhanallah ini ya. Kalau GSS-nya 12 sampai 15 itu bisa dirawat di CUP. Tapi kalau GSS di bawah 12 itu langsung ke ruang khusus ICU neurologi, neuro ICU. Kita nggak punya neuro. Ini kalau kita sudah ada survei nanti bisa jadi sebelahnya ada neuro ICU. Kita belum punya. Idealnya seperti itu. Ya. Jadi kalau GSS-nya terutama yang ini kan dibuat merah seperti itu ya, karena itu kondisi-kondisi emergency ya. Dia masuk ruang neuro ICU ya, GSS di bawah 12, perlu dikasih analgesia, sedasi dan intubasi, dipasang dia intubasi di trachea, terutama bila GSS-nya di bawah 9. Kemudian harus ada neuromodel monitoring, dia ada alat monitornya. Kemudian juga ada target therapeutic intervention-nya, intervensi pengobatannya. Kalau GSS-nya 12 sampai 15, dia bisa dirawat di unit. Penanganannya, penanganan darahnya tergantung kondisi klinis. Ya. Kalau targetnya adalah tekanan darahnya turun sistolik di bawah 160. Selalu kita cek ada tidaknya kontraindikasi dan perburukan neurologis. Oke. Nah sekarang penanganan hipertensi merupakan penanganan yang krusial untuk pasien dengan pendarahan intracerebral. Kenapa? Karena memang banyak pasien pendarahan intracerebral itu kausanya adalah hipertensi. Tapi kalau bukan karena hipertensi ini nggak berlaku. Dan kita nggak boleh kasih tensi 120, 130 misalnya. Itu nggak boleh kita kasih obat yang malah drop dia jadi masalah. Itu biasanya pendarahannya terjadi karena faktor lain, bukan karena hipertensi biasanya. Bisa jadi karena faktor apa? Kelainan koagulasi darah, ya, trombositnya rendah mungkin, atau juga bisa dia efek pemberian antikoagulan juga bisa. Nah, itu berarti potensi nggak naik, ya, jangan kita kasih obat antihipertensi, apalagi yang parenteral. Nah, macam-macam obat antihipertensi parenteral atau pemberian secara intravena, ya, nah, yang paling sering lazim kita berikan di apa namanya di IGD itu adalah Nicardipine nama originalnya, nama patennya Cardipine. Ini dosisnya 2 mg dan 10 mg per ampul. Nicardipine diberikan 10 sampai 30 mikrogram per kilogram berat badannya. Bila tekanan darah tetap stabil diteruskan dengan 0,5 sampai 6 mikrogram per kilogram badan per menit
sampai target tekanan darah tercapai. Obat lain apa? Obat lain adalah labetalol. Ya, labetalol. Kita ada labetalol. Belum, nggak ada dokter Himalaya. Kita banyak betolol lah, kita banyak. Diltiazem Helbesser ada kadang-kadang stoknya ya, tapi yang kita tersedia lazimnya adalah Perdipin. Maka pemberian Perdipinnya harus paham betul, ada perlindungannya dengan program badan. Ya. Nah, sekarang pada perdarahan intracerebral ada nggak indikasi operasi? Ada. Apakah semua harus operasi? Tidak. Oh, bagus. Nah, kapan dioperasi? Yang pertama adalah kalau dia perdarahan terjadi di cerebellum. Cerebellum perdarahan lebih dari 3 cm, ada perburukan klinis, itu bahaya sekali, bisa mengkompresi batang otak. Nah, itu harus segera dioperasi. Tapi operasi daerah cerebellum itu juga punya risiko, dia bongkar-bongkar sini kan udinnya bisa pengaruh juga ke batang otak. Itu masalah. Kalau perdarahannya di bawah 3 cm bagaimana? Kita awasi betul-betul ya. Kalau dia tidak diperlukan berarti dia kemungkinan sudah nambah, harus segera itu. Harus segera dibuka sebelum GSF-nya turun di bawah 6. Kalau di bawah 6 biasanya hasil bayi udah nggak bagus lagi. Biasanya juga neurosurgeon ahli bedah sarafnya nggak mau lagi dia melakukan operasi. Kemudian ada perdarahan intracerebral dengan lesi struktural. Kemudian pasien usia muda dengan perdarahan lobar sedang sampai dengan besar yang memburuk. Dan keempat, pembedahan untuk mengevaluasi hematoma dengan perdarahan lobar yang luas lebih dari 50 cm. 50 cm, 50 mili cm kubik ya. 50 cc. Lebih dari 50. Tidak dioperasi bila pasien perdarahannya kecil di bawah 10 cc atau dengan defisit neurologi yang minimal. Pasien dengan GSS di bawah 4 yang ada lagi dioperasi biasa meninggal. Dia meninggal bukan meninggal baru, dia meninggalkan dunia, meninggalkan rumah sakit, pindah dia ke alam akhirat. Ya. Nah, kontraindikasi operasi pasien dengan perdarahan intracerebral apa saja? Yang pertama adalah kegagalan kardiovaskuler, ringan. Yang kedua, kegagalan koma dalam. Yang ketiga, tanda penekanan batang otak yang hebat. Biasanya kalau tanda penekanan batang otak yang hebat itu pasiennya sudah kondisi jauh sekali, pernapasannya sudah sangat bagus. Pernapasannya sudah satu-satu napasnya. Itu tandanya sudah jelek, sudah kena pusat napasnya. Kemudian kesadaran pun jelek, usianya lanjut. Nah, penyakit lain ada seperti gula darah tinggi, hipertermia, tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi sekali itu mesti dikendalikan dulu. Kalau masih tetap tinggi nggak boleh dioperasi juga. Ada pasien yang memang sudah kita kasih Perdipin, sudah kita kombinasi dengan obat-obat lain juga, tensi susah juga turun. Itu biasa pasien gimana tuh? Biasanya pasien dengan CKD yang gagal ginjal, atau pasien-pasien yang ada masalah dengan ginjal adrenal. Adrenalnya banyak memproduksi adrenalin, itu masalah. Misalnya pada kasus koma ya, tumor medula Kemudian kontraindikasi operasi lain adalah letak hematom yang dalam dan sulit. Jadi kalau perdarahannya di dalam dan dia ukurannya kecil, misalnya ya nggak perlu dioperasi. Karena kalau dioperasi dia beresiko, dia untuk mengambil darah dia harus motong jaringan otak yang normal, sehingga bisa jadi defisit neurologi akan timbul lebih berat karena merusak jaringan otak yang normal. Kalau dia perdarahannya di bawah 30 cc, biasanya cukup bisa diserap kembali.
Yang diingat adalah biasanya pasien-pasien dengan perdarahan intracerebral ini masa kritisnya adalah 2 minggu biasanya. Dan kalau dia terlampaui minggu pertama, kalau dia lewat minggu pertama dia selamat, biasanya masuk minggu kedua sudah lebih terkendali pasien. Paling penting itu minggu pertama terlewat tidak. Masa yang paling kritis itu seminggu pertama. Di pasien-pasien walaupun masuk di IGD misalnya kondisinya belum parah kali, tapi dia shock perdarahan, amati itu seminggu pertama itu betul-betul kendali situ, kendali tekanan darahnya, ya, dan hal yang lainnya betul-betul dikontrol sehingga dia bisa terlampaui masa kritisnya, mudah-mudahan selamat pasien. Nah, yang harus diingat juga itu banyak pasien yang memburuk ya gara-gara banyaknya apa? Banyak tamu masalah. Nanti kalau ada pasien-pasien masuk dengan shock perdarahan, kondisi kritis dirawat di ruang apa itu? Ruang pengawasan. Ruang pengawasan. Jadi kalau bisa ditulis di situ. Oh, tidak banyak tamu. Karena sangat pengaruh itu. Sangat pengaruh ke pasiennya. Ada pasien dulu saya rawat di Wanti itu nggak ada selama pasiennya. Itu pejabat lagi. Banyak kali temannya, banyak kali orang kantor, kan di kepala nih, kepala di kantor apa. Jadi kalau udah sore malam itu penuh tuh di ruang itu nggak bisa dianukan. Terakhir saya pikir ada buat tulisan saja, tempel situ. Nah, sejak ada tempelan itu tamu udah itu baca itu udah hati-hati. Masuk tulisan itu. Kalau nggak dulu pasiennya diajak ngomong gitu pak. Pasiennya sadar kebetulan diajak ngomong lagi cerita main bola. Oh pasiennya kan lagi tadi pemain bola dia. Jadi nafsu dia main bola kan muncul. Dia lupa diri itu, padahal dia kaki tangannya lumpuh. Dia pengen cepat dan turun di tempat tidurnya. Makanya tensi naik lagi dari situ. Jadi syukurlah pasien yang dulu yang pasien saya itu selamat pasiennya. Sekarang udah lebih bagus sudah mulai bisa jalan. 14 kan? Ya, yang terakhir kesimpulan. Sebenarnya yang paling penting ini bahwa stroke merupakan penyakit yang bisa menimbulkan catatan dan kematian. Maka ini harus kita cegah meminimalkan catatan, meminimalkan risiko kematian. Ya, semaksimal kita mampu. Sehingga pulang pasiennya bisa tersenyum gitu. Masuk dalam keadaan koma, pulang bisa seperti pada gambar atau pada gambar sebelah dia sudah bisa dilatih berjalan kembali. Ya, jadi penanganannya, prinsip penanganan segera itu harus dilakukan secara tepat ya, pada pasien-pasien akut. Itu sangat menentukan prognosis. Hanya sayang sekali ada pasien-pasien stroke yang dia tidak langsung dibawa ke rumah sakit. Diumpetin dulu di sana biasanya, ada juga di apa di klinik itu diputin 3 hari di situ. Masa akunya lewat. Itu jangan itu sebenarnya kalau orang cek tutup. Kalau orang ngerti ya cek tutup. Ada beberapa orang klinik kita di mana Aceh seperti itu. Biar dia ada pemasukan dia. Pasien itu diumpetin 3 hari itu. Harusnya dia bisa terapi trombolisis untuk iskemik, untuk seluruh hemoragik. Tapi biasanya kalau semuanya mereka nggak berhenti biasanya karena dia di kondisinya nggak sadar ya, mesti dia kirim. Yang sering jadi korban tuh shock iskemik, boleh-bolehnya lewat. Oke, saya kira demikian saja kuliahnya. Pas kali waktu nanti sudah ada. Nah, saya ingin tanya, selama kalian di IGD menangani pasien ada nggak masalah-masalah terjadi terkait dengan penanganan pasien? Ada? Masalah sering muncul Regulasi ya. ada Lebih teknis regulasi ya regulasi yang regulasi yang kadang kan udah dicoba drip nikardipin cuman lama kadang nggak turun-turun responnya mana turun ya. yang orang tua Dan risetnya kan kalau hipertensi ini kan diterasi dia dikasih dosis biasa dulu naikkan pelan-pelan naikkan sampai tensinya betul-betul
Sesuai kita harapkan turun dia. Belum sampai 15-20% turun, dipertahankan dulu. Nanti obat-obat kan udah masuk dia. Kalau turun lagi baru kita kurangi titrasi. Kalau turun lagi, jadi titrasi kita pelan-pelan. Prinsipnya dia dalam waktu 2 kali 24 jam itu tensi sudah mencapai 160. Jadi kalau begitu sudah turun tadi sudah mencapai 15-20% dari di awalnya, untuk berikutnya kita landaikan dia menurunnya, jangan langsung turun lagi cepat. Langsung turun 160, jangan turunkan pelan. Itu seni memang kan. Nah, tidak segampang apa yang kita cerita. Jadi itu butuh monitor, butuh pengawasan. Oke? Izin dokter, satu lagi yang ini dokter masih agak bingung. Kan yang penggunaan nicardipin dengan diltiazem dokter. Karena kan untuk diltiazem kan dicatatkan direkomendasikan pada pasien yang hipertensi emergensi dengan heart rate yang tinggi, takikardi dok. Cuman masih agak bingung juga dokter. Maksudnya kadang-kadang kan pasien masuk Itu ada obatnya. heart rate-nya 110 dengan tensi misalnya di atas 200 dok. Itu apa langsung kita pilih diltiazem dokter? Kalau ada di dalamnya boleh, kalau ada. Masalahnya sering masalah itu nggak ada obatnya. Yang tersedia terteliti. Kalau itu nggak ada ya, kalau nggak ada obat yang bisa masuk tadi atau sedia ya terpakai ini, penting tadi turun dulu. Gitu. Karena kalau kita biarin itu padahal makin hebat. Jadi kita kejar-kejaran dengan waktu. Dan suruh beli dulu, cari dulu. Dia beli dia potong luar lagi kan jauh misalnya. Nanti jadi masalah. Mau nggak mau ya ibarat apa ya, kalau nggak ada rotan akan jadi kira-kira begitu ya. Prinsipnya kita sejauh mana bisa menyelamatkan pasien. Ya. Ada lagi? Karena ke dalam rumah sakit kita ada banyaknya stok obat yang ada ya. Iya dokter. Itu kendala. Kita mau melakukan terapi serai dialis, obatnya nggak ada. Maksudnya apa ya? Bilang apa? Kadang-kadang malu juga kita. Pasien jauh-jauh dari daerah. Jadi sampai kembali dapat ya obat yang nyari. Yang kelasnya di bawah dari daerah. Jadi masalah. Kita ketersediaan ICU-nya juga. Ya itu tidak masalah. Harusnya memang ada ruang khusus lagi tuh. Sebelumnya ke ICU ada ruang, dulu kan ada ruang wing dulu. Masih di kursi nggak sekarang? Enggak ada. Nggak lagi ya? Cuma untuk hadis itu aja. Ya dulu. Terus dari pengawasannya agak susah dok, karena terbagi dia kan dok. Maksudnya beda ruangan. Cuma dua ada intermediate. Masih dua yang Sekarang ada lagi tuh wing tuh. nggak ada. Ruang intermediate. Sudah digunakan untuk hari emergensi sama kalaupun nanti ada pasien menunggu rawat inap. Sehingga pasiennya yang dia butuh alat monitor di ruangannya ada monitor terisi penuh, akhirnya ngecap gigi di pasiennya. Ini regulasi rumah sakit, maju kita bukan salah kita. Visinya kita tangani semak-semak kita mau. Kita nggak bisa disalahin. Oke, gagap tuh. Udah mulai jalan. Oke lah, saya kira cukup ya.